Mari sama-sama kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita sorakan kemenangan hari ini di hadapannya. Mari sama-sama kita mulai bertepuk tangan. Come on. Yeah. Oh. Here we go. Oh. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri. Yes. Kau telah ubah rataku jadi tarian. Segala dosa dan masa laluku, kini ku jadi lebih dari pemenang. Semua sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu, sorak kemenangan. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari. Semua yang di rumah sama-sama, come on. Kita tepuk tangan di atas kepala, yo. Come on. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, amin, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Katakan, ku kagum akanmu, akan apa? Tuhan, hidup baru kau beri. Kau telah ubah rataku jadi tarian. Hapus dosa dan masa lalu. Semua siap? Are you ready? Come on, kita. Here we go. One, two. Hidupku bagimu, bagi kemuliaan, sorak kemenangan. Berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang katakan haleluya. Semua bersorak yang di rumah. Sama-sama kita nyanyikan di hadapan Tuhan. Semua bersuka. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Amin. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu, sorak kemenangan. Kau berikan bagiku, amin. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dahsyat lagi. One, two, here we go. Sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi hidupku takkan sama lagi. Katakan, ku jadi lebih dari pemenang.
masih tetap menari bagi Tuhan Allah kita. Yes. Here we go. Anda bisa bergerak yang ada di rumah. Here we go. Yeah. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu melupakan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Iya. Mari agungkan dia lebih dahsyat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan. Tak ingin menolongi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau. Tak mau
hati kita di hadapannya lebih lagi. Oh, Kau Allah yang kami serukan, Kau Allah yang kami sembah. Terima kasih, terima kasih Yesus. Hanya Kau, hanya Kau, tiada yang lain selain Kau Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. We worship You, Jesus. Hallelujah. Yeah, na, 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 na. Yeah. Yeah, na, 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 na. Mari menghadap hadirannya. Buka suaramu, sembah Dia. Dia Allah yang memelihara kita. Tiada yang lain, tiada yang lain selain Kau, Yesus. Tiada yang lain selain Kau, selain Kau, tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Amin. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau, selain Kau, tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun Tuhan, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Mari angkat hati kita. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ini hati kami Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Selain Kau, selain Kau, tiada yang lain. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun Tuhan, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Katakan, ku sembah Engkau, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hati. Angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan, ku sembah Engkau. Oh, ku sanjung nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau satu di hatiku.
saat ini. Datang dengan segenap hati, datang dengan segenap kekuatanmu. Bawa hatimu, seluruh hidupmu, seluruh jiwamu, datang ke hadiratnya. Hanya Kau Tuhan di hidup ini. Haleluya. Oh, kira-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 ra. Hati kami menyembah-Mu, roh kami menyembah-Mu Tuhan. Tiada yang lain selain nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. hanya Kau satu di hatiku. Lebih lagi Tuhan, hanya Kau, hanya Kau. Ku sembah Engkau, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. hanya Kau satu Tuhan, hanya Kau satu. Datang ke hadiratnya. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja. Ku ingin mengenal-Mu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau. Amin. Suci, suci, Kau layak, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Mari bawa hatimu, katakan hanya Kau. Amin. Hanya Kau, hanya Kau. Amin. Tuhan Raja.
Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mengalami firman Tuhan yang luar biasa. Biar apa yang ditabur tumbuh dan menjadi pohon yang lebat di hati kita. Apapun situasinya, kita punya Tuhan yang sama yang mengatasi setiap situasi yang terjadi atas setiap kehidupan kita. Hari ini saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah Connect Group. Connect Group tentunya tetap berjalan seperti biasanya. Kita tetap kontak satu dengan yang lain. Kita tetap connect satu dengan yang lain. Bedanya kita lakukan dengan online. Artinya kita lebih mudah untuk menghubungi seseorang. Kita lebih mudah untuk invite seseorang masuk karena semuanya dilakukan dengan simpel dan dengan cara online. Manfaatkan momentum ini untuk saling membangun, saling bertumbuh satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ibadah minggu depan kita akan jalankan tetap seperti ibadah online seperti luar biasanya. Anda bisa mengunjungi gms.church/streaming dan memilih regional Sulam Papua. Tentunya kita akan siapkan hati kita untuk ibadah, siapkan hati Anda, siapkan jaringan Anda, siapkan yang terbaik untuk kita persembahkan di hadapan hadirat Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan itu bukan bicara tentang sebuah tempat, tetapi Dia hadir di hati mereka yang haus akan Dia. Ya. Dan yang ketiga, minggu depan juga saya juga ingatkan bahwa minggu depan adalah minggu persepuluhan kita. Kita bersama-sama akan mengembalikan persepuluhan kita. Kita lakukan ini dengan sukacita. Kita lakukan ini sebagai bentuk kita mengakui Tuhan atas keuangan kita dan atas setiap berkat yang Tuhan tumpahkan di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita mengembalikan persepuluhan dengan antusias, dengan on fire, dan kita datang di dalam hadirat Tuhan dengan hati yang menyala-nyala ketika mengembalikan persepuluhan kita bersama dengan Tuhan. Oke? Setelah ini kita akan doa persembahan. Saya akan pimpin Anda di dalam doa persembahan dan Anda bisa melakukan persembahan sesuai dengan apa yang tertulis di layar di bawah ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Juga setiap berkat firman Tuhan yang Kau tabur di hati kami. Hamba-Mu percaya Roh Kudus hadirat Tuhan melanda, mengubah dan membuka semua pintu yang ada di hati kami dan jalan keluar atas setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kami mau memberi dengan sukacita, kami mau memberi dengan hati yang menyala-nyala, kami mau memberi dengan iman yang antusias karena Tuhan pegang kendali atas setiap situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan memberi dan kami menyerahkan semuanya di dalam tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anda dapat memberikan persembahan atau perpuluhan Anda via transfer melalui nomor rekening Gereja Mawar Syaron Manado sebagai berikut. Bank BCA 088 22 777 11 atas nama Gereja Mawar Syaron. Anda juga dapat mentransfer melalui mobile banking BCA, OVO, Dana, GoPay, Sakuku, dan Link Aja dengan men-scan QR Code khusus Gereja Mawar Syaron Manado berikut ini. Dan berikut adalah daftar nomor rekening gereja lokal GMS Sulam Papua. Mari peduli dengan menjaga kebersihan kesehatan bersama dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker bila sakit, mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak buah dan sayuran, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Bila batuk, flu, dan sesak napas, segera ke dokter atau ke rumah sakit. Mari follow akun sosial media Gereja Mawar Syaron Manado, yaitu youtube.com/gmsmanado dan Instagram di @gmsmanado dan Facebook di Gereja Mawar Syaron Manado untuk mendapatkan penyegaran rohani dan informasi seputar kegiatan Gereja Mawar Syaron setiap harinya. Dapatkan update tentang kegiatan Gereja Mawar Syaron Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan follow Instagram dari masing-masing gereja lokal berikut ini. Jangan lupa juga follow akun sosial media dari Pastor Thomas Budianto seperti berikut ini. Jemaat Tuhan, minggu depan adalah minggu perpuluhan. Untuk itu mari kita siapkan yang terbaik kita untuk kita mengembalikan perpuluhan di minggu depan.
pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sekali lagi katakan Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bawa kami tenang Tuhan. Bapa, Kau mendengar. Tuhan mendengar seruan hatimu, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami tenang
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, angkat hatimu, katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan. Amin. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bukan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan, di minggu ini kami boleh bersama-sama lagi memuji memuliakan Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, Roh Kudus yang bekerja di setiap hati kami, di rumah-rumah dimanapun kami mengikuti ibadah online pada minggu ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau meneguhkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dengan berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Buka setiap hati kami di masa-masa seperti ini, kami boleh tetap terus mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sungguh-sungguh meneguhkan kami, menguatkan kami, dan kami terus berjalan di dalam pengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami tahu, kami akan melewati masa-masa ini dengan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang siap merenungkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Anda juga yang ada di rumah, mari kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Oke, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, minggu ini secara khusus kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus berbicara sesuatu dalam hati saya, sehingga saya rindu juga menyampaikan ini kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah, yang sedang bersama-sama dengan keluarga. Anda sedang mungkin juga mengajak teman-teman, rekan kerja untuk ikut ibadah online di minggu ini. Oleh karena itu, persiapkan diri Anda lebih lagi untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Anda bisa duduk, saya juga ada disiapkan kursi saat ini supaya bisa lebih
santai kita menikmati kebenaran firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya Tuhan mau berbicara bagi Anda dan Tuhan mau menyatakan rencananya dalam kehidupan Anda. Katakan kanan kiri Anda, siapkan dirimu lebih lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di minggu ini saya mau mengajak kita untuk membaca dari kitab Nehemia. Kitab Nehemia adalah kitab yang ada di dalam perjanjian lama, ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, melewati perjalanan kehidupannya di masa-masa yang sulit. Dia melewati perjalanan bukan cuma secara pribadi, tetapi secara bangsa. Secara bangsa, bangsa Israel melewati masa-masa yang sulit pada waktu itu. Mari kita buka sama-sama dari kitab Nehemia, Nehemia pasal 1. Nehemia pasal 1. Nehemia pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Nehemia pasal 1 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20. Ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara-saudara, bangsa Israel pada waktu itu mengalami situasi yang sangat-sangat sulit. Bangsa Israel mengalami keadaan yang mereka frustrasi. Bukan hanya secara personal, tapi secara bangsa mereka mengalami keadaan yang sangat-sangat bisa dibilang dalam firman Tuhan ini mereka mengalami keadaan tercela. Kondisinya mungkin berbeda dengan situasinya kita saat ini ketika kita mendengar di sana sini begitu banyak wabah yang terjadi. Tapi kalau kita melihat bagaimana keadaan yang menerpa bangsa sama dengan terjadi di keadaan pada waktu masa Nehemia pada waktu itu. Tembok Yerusalem itu dikatakan telah terbongkar. Tembok pada waktu itu menggambarkan tentang pertahanan. Tembok menggambarkan tentang kenyamanan orang-orang pada waktu itu. Tembok menggambarkan tentang harapan orang pada waktu itu. Karena kalau tembok sudah terbongkar, maka semua apa yang akan mereka lakukan di balik tembok itu pasti akan sangat berpengaruh. Jadi tembok di zaman dahulu itu memiliki tempat yang sangat signifikan bagi satu bangsa atau bagi satu kota. Nah, kalau tembok itu sudah runtuh, maka tidak ada lagi harapan bagi satu kota, satu bangsa. Dan dari segi keamanan mereka akan sangat-sangat bahaya. Mereka ada dalam situasi yang takut. Mereka ada dalam situasi hopeless. Karena apa? Temboknya sudah runtuh. Dan dikatakan bukan cuma tembok. Pintu-pintu gerbangnya juga terbakar. Nah, pintu gerbang memiliki satu makna yang penting bagi satu kota. Kalau pintu gerbangnya sudah runtuh, bahkan terbakar, maka segala sesuatu itu bisa masuk. Perompak bisa masuk. Semua hal yang baik, yang buruk, apapun itu bisa masuk di satu kota. Dan ini akan bisa membahayakan kota itu. Jadi pintu gerbang adalah tempat di mana menggambarkan tentang pertahanan juga satu kota. Tapi pintu gerbang di masa itu juga ada tempat di mana orang bisa bersosialisasi, orang bisa berkumpul di pintu gerbang. Mereka biasanya kumpul, Anda kalau baca firman Tuhan,
ada satu kisah tentang bagaimana orang berkumpul di pintu gerbang. Mereka membicarakan sesuatu, mereka membahas sesuatu di pintu gerbang. Jadi pintu gerbang tempat di mana orang bisa bersosialisasi dalam komunitasnya. Nah, ketika secara physically pintu gerbang ini hancur, maka sepertinya sudah nggak ada lagi harapan bagi komunitas untuk ada berkumpul di satu wilayah atau di satu tempat. Nah, mungkin bagi kita satu tempat khusus. Kita biasa berkumpul di komunitas-komunitas kita membicarakan banyak hal, ada satu tempat komunitas khusus. Dan ketika sepertinya tempat fisiknya itu sudah nggak bisa kita pakai, pasti ada sesuatu hal yang hilang dalam hati kita. Begitu pula yang terjadi dalam keadaan Nehemia pada waktu itu. Temboknya sudah runtuh, pintu gerbangnya sudah terbakar. Pasti mereka dalam keadaan yang sedih, takut, khawatir, gelisah dengan semua keadaan itu. Nah, berita informasi ini sampai kepada Nehemia. Kita baca sekali lagi. Bapak Ibu, Anda di rumah, kita akan menelusuri satu persatu dari pasal per pasal dari Nehemia ini sampai pasalnya yang ke-8. Ketika saya membacanya, ada kisah yang luar biasa yang lahir dari perjalanan di tengah-tengah kesukaran, bahkan kesesakan. Ada kemurahan Allah yang besar di tengah-tengah kesukaran. Inilah yang kita akan bahas sama-sama. Kita lihat ayat yang keempat. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bagaimana respon Anda ketika ada dalam kesukaran yang besar? Bagaimana respon Anda ketika ada di dalam tengah-tengah situasi yang penuh dengan kesesakan? Nehemia ketika ada dalam situasi itu, dia merespon dengan benar. Responnya apa? Dikatakan di ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara-saudara, apa respon Anda di tengah-tengah kesesakan? Apa respon Anda ketika ngalamin kesukaran yang besar? Anda bisa memilih untuk tetap tinggal dalam rasa takut. Anda bisa memilih untuk tetap terus tinggal dalam kecemasan. Atau Anda memilih untuk menghampiri Tuhan, Allah semesta langit, menghampiri hadirat Allah semesta langit, dan menaikkan doa. Dikatakan Nehemia, dia berpuasa dan berdoa untuk bangsanya. Apa yang dia lakukan? Dia bukan hanya berdoa biasa-biasa saja Bapak Ibu, tetapi doa yang dipanjatkan oleh Nehemia adalah doa yang lahir dari rasa empati, rasa memiliki bangsa, rasa memiliki satu negara, satu kota, satu wilayah. Sehingga doa yang lahir dari hati yang seperti ini, itu menggugah hadirat Tuhan, menggugah kerajaan Allah. Dan Anda bisa melihat bagaimana perjalanan kita dalam kita merenungkan firman Tuhan ini. Allah menjawab Nehemia dengan cara yang luar biasa. Apa yang dilakukan Nehemia? Doanya seperti apa? Anda mungkin bisa berdoa dalam waktu-waktu ini. Dan bagaimana Anda berdoa? Mari kita lihat apa yang dilakukan Nehemia dalam doanya. Ayat yang kelima. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, respon Nehemia, dia datang kepada Tuhan, dia masuk ke hadirat Tuhan dan dia berdoa. Apa yang dia ucapkan dalam doanya? Yang pertama-tama, dia mengagung-agungkan Tuhan. Dia mengagung-agungkan Tuhan, dia membesar-besarkan Tuhan lebih daripada masalah yang besar yang dia hadapi. Jadi dia lebih membesar-besarkan Tuhan daripada masalah yang dia hadapi. Coba Anda lihat, waktu dia permulaan ngomong di ayat yang kelima, dia nggak langsung,
datang mengeluh dengan semua keadaan. Dia seakan-akan mungkin mau membesar-besarkan, Tuhan kenapa tembok Yerusalem runtuh, kenapa pintu-pintunya terbakar. Tetapi di tengah-tengah mungkin keadaan faktanya memang seperti itu. Tetapi dia nggak mau membesar-besarkan masalahnya. Tapi dia mau membesarkan Allahnya. Dikatakan di ayatnya yang ke-5. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat. Saudara-saudara, di saat-saat seperti ini justru kita harus membesar-besarkan Allah kita. Katakan amin. Justru di masa-masa seperti ini jangan sampai virus corona ini justru lebih besar gaungnya daripada gaung tentang Allah kita yang besar dan dahsyat. Yang setuju katakan amin. Karena inilah yang sebenarnya yang harus menjadi headline kita sebagai orang percaya di situasi ini. Jangan sampai virus ini yang mengambil alih headline kita. Jangan sampai COVID-19 ini yang mengambil alih fokus kita. Sehingga karena di mana-mana kita melihat ini, kita mendengar ini, semuanya kita mendengar di mana-mana 90% mungkin apa yang masuk dalam hidup kita berbicara tentang situasi ini. Dan secara otomatis mungkin kita secara nggak sadar kita bisa langsung ngomong. Tapi saudara-saudara, mari kita belajar dari Nehemia. Nehemia di tengah keadaannya dia tahu memang situasi bangsanya seperti ini. Kondisinya lagi masalah dalam kesusahan yang besar. Tetapi dia tetap memilih untuk membesarkan Allah yang besar. Dia memilih untuk tetap terus mengagung-agungkan Allah yang besar. Nah saat ini dalam sepanjang minggu yang berjalan, Anda sudah dengar begitu banyak berita. Sudah begitu banyak media yang ngomong tentang keadaan saat ini. Sudah cukup. Cukuplah itu sampai di Anda, sama seperti Nehemia. Ketika berita itu sampai di dia nggak membesar-besarkan kepada orang lain. Ketika berita itu sampai ke Nehemia, dia nggak pergi ke orang lain, dia bilang, kenapa ini? Itu keceplosan bahasa Ibrani. Ketika informasi sampai ke Nehemia nggak datang ke temannya bilang, wah itu di sana sudah ada yang terjangkit, wah di sini sudah ada yang positif, wah di sini sudah ada yang ini. Itu informasi sampai, tetapi ketika informasi sampai ke dia nggak pergi ke orang lain. Dia nggak membesar-besarkan masalah itu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Dia datang di hadirat Tuhan. Dan dia berseru mengagungkan nama Tuhan. Wow. Inilah yang membuat kita bisa memutus mata rantai penyebaran dampak psikologis dari virus COVID ini. Kita bisa memutus mata rantai penyebaran psikisnya. Dampaknya di Anda ketika informasi itu berhenti di Anda dan Anda nggak besar-besarkan, apalagi kalau misalnya informasi hoax dan lain-lain. Kalau dulu nggak mungkin ada informasi hoax. Biasanya informasi ini, apalagi Nehemia bekerja di istana dan ada orang-orang kepercayaan biasanya yang membawa berita, informasinya luar biasa, valid. Nah sekarang ini banyak informasi yang beredar dan kita nggak tahu kebenarannya. Dan dengan gampangnya kita langsung menyebarkannya kepada orang lain. Dengan gampangnya kita bisa langsung menyebarkan berita yang nggak benar kepada orang lain. Nah di saat ini mari kita belajar dari sikap Nehemia. Ketika dia menerima informasi yang negatif, dia nggak menyebarkan informasi itu. Tetapi dia datang dalam hadirat Tuhan. Dia berlutut. Dan dia menyembah Allahnya yang luar biasa. Wow. Nehemia luar biasa Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Mari Anda semua juga yang ikut ibadah ini. Ketika Anda mendengar informasi yang negatif. Ketika Anda mendengar informasi yang mungkin memang itu kejadiannya. Tetapi itu berita yang bisa menggelisahkan hati orang. Biarlah berita itu berhenti di Anda. Dan Anda nggak menyebarkannya. Anda justru menyebar pesan pengharapan tentang iman. Anda justru datang dalam hadirat Tuhan. Anda berlutut di dalam hadirat Tuhan. Dan Anda berdoa, Tuhan, ini kondisi keluargaku.
Ini kondisi kotaku. Ini kondisi bangsaku. Situasinya memang benar seperti ini. Tapi saya mau bangkitkan pengharapan. Saya tetap mau memuji Tuhan. Saya tetap mau menyembah Tuhan. Saya mau membesarkan Allah yang besar lebih daripada keadaan situasi yang besar saat ini. Biarlah berita itu berhenti di Anda. Dan Anda datang kepada Tuhan. Masuk dalam hadiratnya. Dan Anda keluar dari hadirat Tuhan itu. Anda menyebarkan virus yang positif. Dalam tanda kutip. Anda menyebarkan informasi, berita-berita yang membangkitkan iman. Belajar dari Nehemia. Dia berlutut, dia berdoa untuk bangsanya. Nah, situasi kita saat ini kayaknya langsung automatically ketika dapat situasi informasi langsung cepat sekali mau menyebarkan. Padahal belum tentu itu benar. Dan kalaupun itu benar, apakah itu membangun? Oleh karena itu, mari kita lakukan apa yang dilakukan oleh Nehemia. Anda belajar sesuatu hari ini, amin? Katakan kanan kiri, jangan cepat-cepat sebarkan berita. Gitu ya. Jangan cepat-cepat. Apalagi kalau hoax, waduh bahaya. Kita bisa kena undang-undang ITE. Kalau menyebarkan berita-berita hoax, bisa kena pasal Bapak Ibu. Daripada itu kita beresiko kalau kita menyebarkan hoax. Tapi Anda menyebar pengharapan dan iman, Anda nggak akan punya resiko. Anda justru menjadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah kita lihat selanjutnya, saudara-saudara, ayat yang ke-6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hambamu itu. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Anda bisa melihat poinnya di sini Bapak Ibu. Nehemia pertama dia mengagung-agungkan Tuhan. Ketika informasi datang, dia nggak langsung share menyebarkan kemana-mana. Tetapi dia datang dalam hadirat Tuhan dan dia bawa bangsanya. Nah di ayat selanjutnya dikatakan dia mengaku dosa bangsanya. Dia mengaku dosa bangsa bahkan keluarga. Nah di dalam keadaan seperti ini, justru di dalam keadaan seperti ini justru kita harus mengoreksi diri. Dan mengaku dosa bahkan kesalahan. Nah banyak orang justru di masa-masa seperti ini saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Di masa-masa yang lagi susah seperti ini, bukannya mengaku salah, bukannya mau mengaku dosa, tapi justru mempersalahkan orang lain. Ini yang jadi masalah kita hadapi di tengah-tengah situasi seperti ini. Bukannya kita mengoreksi diri, berita informasi ini justru harus membuat saya berlutut di hadapan Tuhan, mengintrospeksi diri. Mengoreksi diri saya. Kalau ada kesalahan dalam hati saya atau dalam keluarga saya, ini saatnya kita mengaku dosa. Ini saatnya kita berlutut dan memohon ampun bagi bangsa. Ini saatnya kita berlutut dan memohon ampun bagi negara. Sama seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Dia berlutut memohon ampun dosa dan kesalahan bagi bangsanya, pemimpin-pemimpin negaranya. Bahkan bukan cuma bangsa tetapi keluarganya. Dikatakan mohon ampun juga kalau keluargaku punya salah. Dia memohon ampun saudara-saudara. Ini menjadi bahan koreksian bagi kita. Ini menjadi bahan introspeksi bagi kita. Justru di saat seperti ini kita jangan mempersalahkan, saling mempersalahkan, menuduh si A, si B yang benar, salah dan sebagainya. Tapi ini kesempatan untuk kita memperbaiki kesalahan. Dengan apa? Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mengaku dosa bangsa kita. Ini saatnya bangsa kita kembali kepada Tuhan. Ini saatnya keluarga kita kembali kepada Tuhan. Ini saatnya gereja-gereja Tuhan bersatu dan memohon ampun bagi bangsa ini. Ada satu lagu yang mari kita nyanyikan sama-sama di dalam
ibadah kita saat ini. Karena saya percaya Tuhan sedang mau melihat setiap orang yang mau berdiri bagi bangsanya, bagi kotanya. Ada satu lagu yang berkata, kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa ini kepadamu. Mari kita nyanyikan sama-sama, Bapak Ibu. Anda yang ada di rumah, jalan dengan apa yang sudah kita baca tadi. Nehemia merendahkan diri, dia berpuasa, dia meminta ampun kesalahan bangsanya. Mari saatnya kita berdiri lagi bagi bangsa ini, bagi kota ini, dan memohon ampun bagi bangsa ini. Kita percaya Tuhan akan memulihkan negara kita. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, yes God. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Ini yang menjadi doa kami, Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami atas bangsa ini, atas negeri kami, atas kota kami, Tuhan. Kami mau berdiri bersama-sama. Kami mau memperjuangkan, mau berdiri bagi bangsa kami. Dan kami mohon ampun untuk setiap pelanggaran yang kami lakukan, bangsa kami lakukan, keluarga kami lakukan, di daerah kami lakukan, di kota kami lakukan. Kami memohon ampun, Tuhan. Ampuni kami, Bapa. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Kami membawa bangsa kami kepadamu, Tuhan. Ini kerinduan kami.
Ini komitmen kami. Ini doa kami. Pulihkan kembali negeri kami. Dalam nama Yesus, serahkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya percaya ketika kita mulai membangun kehidupan doa kita. Dan kita berseru bukan hanya bagi keluarga kita, tapi bangsa. Tuhan akan memulihkan negeri kita. Yang setuju katakan amin. Kita belum selesai Bapak Ibu. Kita akan lanjut dalam ayat yang selanjutnya. Setelah Nehemia berdoa bagi bangsa. Setelah Nehemia berdoa bagi negaranya. Dia enggak hanya berpangku tangan. Saudara-saudara lihat. Pada pasal yang kedua. Di pasal yang pertama, Nehemia ketika mendengarkan informasi berita itu. Dia berlutut berdoa bagi bangsanya. Pasalnya yang kedua, ketika Anda baca di situ, di ayat yang pertama, pasal 2 ayat pertama dikatakan, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Saudara-saudara, ketika Anda berdoa bagi bangsa, kita harus yakin bahwa Tuhan mendengarnya. Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Dan Tuhan bukan hanya mau memakai kita untuk berdoa. Tetapi Tuhan mau memakai kita untuk menjadi jawaban doa. Bagi setiap doa-doa kita. Ketika kita berdoa untuk pemulihan negeri ini. Kita berdoa memang. Tetapi kita lihat dari Nehemia. Dia bukan hanya berdoa. Tetapi dia menjadi jawaban atas pemulihan negerinya. Dia memang pekerjaannya waktu itu masih juru minum raja. Dan sebagai juru minum, ada waktu-waktunya untuk dia datang membawa minuman kepada raja. Tetapi waktunya Tuhan selalu on time. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Pada waktunya, Tuhan mau membawa seperti seakan-akan mau membawa Nehemia, kamu bukan hanya mau berdoa. Tapi engkau juga mau harus menjadi jawaban bagi doamu. Dan kerinduan itu muncul, ketika kerinduan itu muncul, maka Tuhan sinkronkan dengan divine connection. Dengan koneksi ilahi bertemu dengan waktunya Tuhan, waktu ilahi, maka muncullah kesempatan. Ketika kerinduan ilahi bertemu dengan waktunya ilahi, maka akan muncul kesempatan sehingga kita bisa menjadi jawaban doa. Nehemia ketika waktunya tiba, dia menjadi petugas untuk menyediakan anggur bagi raja. Inilah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk mau berbuat sesuatu bagi bangsanya. Ketika dia menghadap Raja Artasasta waktu itu, wajahnya muram, gak seperti yang biasanya dia lakukan. Dan Raja bertanya, kenapa mukamu muram? Kenapa engkau tampak begitu sedih? Nehemia langsung ngomong bahwa bangsanya terjadi seperti ini dan seperti ini. Dan Raja langsung menjawab, terus apa yang kamu inginkan supaya aku lakukan? Wow, luar biasa saudara-saudara. Ayat yang keempat dikatakan, lalu kata Raja kepadaku, jadi apa yang engkau inginkan? Inilah betul-betul kesempatan di mana di tengah-tengah keadaan yang sukar, di tengah-tengah keadaan yang susah, ketika ada seorang yang berdoa dan berseru kepada Tuhan dan mau untuk melangkah menjadi jawaban doa, disitulah kesempatan Tuhan buka. Melalui siapapun, khususnya dalam pembacaan kita ini, Raja Artasasta dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk Nehemia ngomong sama raja ini bahwa dia rindu untuk mau melihat tembok Yerusalem yang hancur. Dan dia rindu untuk mau melihat keadaan di sana. Dan dia rindu untuk melakukan sesuatu bagi daerahnya. Dia rindu untuk melakukan sesuatu bagi daerahnya. Dan saudara-saudara ketika dia mengungkapkan kerinduan itu kepada raja, ayatnya yang ke-8 bagian akhir dikatakan. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku.
Saudara-saudara, ketika Anda mau melangkah untuk menjadi jawaban doa, maka tangan Allah yang murah itu melindungi Anda. Ketika Anda punya kerinduan untuk menjadi jawaban atas doa Anda, kita nggak hanya mau terus mau jadi korban atas situasi ini, tapi kita mau Tuhan pakai saya mau berdiri bagi bangsa ini. Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa lakukan menjadi alat Tuhan, agennya Allah di dunia ini untuk menyatakan kerajaan Allah. Maka di sana ada tangan Allah yang murah melindungimu. Saat ini di tengah-tengah kondisi seperti ini banyak orang yang memikirkan diri sendiri. Banyak orang yang memikirkan apa yang keluar gua, saya harus begini. Semua memikirkan tentang diri sendiri. Gak banyak mungkin mau melakukan untuk orang lain. Gak banyak untuk mau memikirkan bagaimana keadaan orang lain, bagaimana keadaan bangsanya, bagaimana keadaan sekelilingnya. Tapi semua orang memikirkan saya harus menyelamatkan diri sendiri. Tapi saya percaya ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan. Untuk gak hanya memikirkan diri sendiri, tapi mau menjadi jawaban atas doa-doanya. Saya gak mau jadi korban, tapi saya mau menjadi kesaksian bagi orang-orang. Saya gak mau duduk di dalam kekhawatiran, ketakutan, dan jadi korban. Tapi saya mau melangkah dalam ketaatan, karena saya tahu Tuhan melindungi. Tangan Allah yang murah melindungiku, dan saya mau jadi jawaban bagi orang lain. Jangan takut saudara, kalau Anda punya kerinduan itu, maka tangan Allah yang murah melindungimu. Tangan Allah yang murah itu menyertaimu. Kalau tangan Allah yang murah menyertaimu, engkau akan menjadi kesaksian yang besar bagi orang-orang di sekeliling. Anda belajar sesuatu hari ini, amin? Oleh karena itu, mari kita melangkah untuk menjadi jawaban doa. Dalam bagian Anda, dalam porsi Anda. Gak usah kita mau sok-sok jadi pahlawan, tetapi justru Tuhan gak ngomong. Tuhan gak ngomong sesuatu terus Anda mau sok-sokan. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Pastikan Anda Tuhan berbicara dan Anda mau melakukan sesuatu. Gak hanya memikirkan diri sendiri, tapi mulai melangkah untuk memikirkan orang lain. Memikirkan teman Anda, member CG Anda, memikirkan pemimpin Anda bagaimana kabarnya juga mungkin saat ini. Apa yang saya bisa lakukan untuk mereka? Apa yang saya bisa lakukan untuk orang-orang ini? Ketika Anda punya kerinduan ini, maka kerajaan sorga akan menyergap Anda dengan perlindungan dan penyertaan yang luar biasa. Mari kita melangkah ke dalam area ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ketika Anda melakukan ini, saudara-saudara, ketika Anda mau melangkah untuk melakukan sesuatu bagi orang lain, pasti ada tantangan. Bukan hanya sekarang, di zaman dahulu pun sudah ada tantangannya. Kita lihat bersama. Di dalam ayatnya yang ke-10, pasal 2 ayat 10. Ketika Nehemia sudah berindu untuk membantu bangsanya, orang-orangnya, teman-temannya, keluarganya, rekan-rekan sebangsanya, tetap aja ada orang yang gak suka. Ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal. Karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Saudara-saudara, ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, tetap ada aja orang yang gak senang. Tetap aja ada orang yang sepertinya kayaknya risih dengan langkah kita. Tapi kalau Anda tahu itu dari Tuhan, ketika Anda tahu ini dari Tuhan, melangkahlah. Kita nggak bisa senangkan semua orang. Di Alkitab pun ada orang yang mau mengusahakan kesejahteraan bagi bangsanya. Ada juga orang-orang yang nggak suka. Tetapi apakah ini akan membuat kita berhenti melakukan kebaikan? Enggak, Bapak Ibu. Kita akan tetap terus maju. Tantangan tetap akan ada. Tapi sekali lagi, di ayatnya yang ke-8 bagian terakhir. Tangan Allah yang murah itu melindungimu. Jadi pasti akan ada tantangan. Apalagi Anda mengerjakan sesuatu yang dari Tuhan. Pasti akan ada tantangan. Tetapi Anda ingat bahwa ada tangan Allah yang murah itu bersama-sama dengan. Kita lanjut, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di
pasalnya yang ketiga. Tadi kan pasal yang kedua. Kita lihat sama-sama di pasalnya yang ketiga. Kita melihat ketika Nehemia sudah sampai di sana, dia berseru kepada orang-orang di sana untuk ayo kita sama-sama membangun kembali tembok yang runtuh itu. Di pasal yang ketiga dikatakan seperti ini, para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mulai dari pintu gerbang domba yang sudah terbakar. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Di ayat kedua, berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun. Dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zakur bin Imri, pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Ayat yang keempat, berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria, bin Hakos, mengadakan perbaikan dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesesabel, berdekatan dengan dia, Sadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, saudara-saudara tahu nggak? Ada satu kata yang diulang-ulang dari ayat 1 sampai ayat yang seterusnya. Ini saya baru baca dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tapi ada satu kata yang berulang-ulang, dikatakan apa? Kata apa yang dikatakan berulang-ulang? Berdekatan, betul Bapak Ibu dan saudara-saudara. Berdekatan. Di masa-masa seperti ini, justru kita harus tetap berdekatan dalam tanda kutip. Nah ini kalau saya didengar sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisa-bisa khotbah saya ini dipotong dan dikirimkan ke hal-hal yang bisa memicu kontroversi. Tapi saya mengatakan berdekatan ini dalam tanda kutip, mereka keep connected. Di dalam keadaan yang kesusahan yang besar, mereka tetap berdekatan untuk membangun sesuatu. Mereka keep connected untuk membangun. Jadi fokusnya jelas. Mereka tetap terhubung untuk mengerjakan visi. Memang kita ada social distancing dan juga physical distancing. Tapi belajar dari kitab Nehemia. Orang-orang ini, suku-suku ini, mereka punya suku-suku, keluarga-keluarga, mereka berdekatan. Tapi mungkin gak sama-sama satu-satu dalam satu wilayah. Tapi dibilang berdekatan. Kalau dibilang berdekatan kan satu di pintu gerbang ini, satu di pintu gerbang ini, satu di pintu gerbang itu. Jadi mereka nggak close, nggak deket secara physically, tapi berdekatan. Artinya di sini adalah mereka keep connected satu dengan yang lain. Nah di masa-masa seperti ini justru kita harus tetap terus terhubung satu dengan yang lain. Kita harus tetap terus terhubung dengan apa? Dengan visi Tuhan. Jadi kita terhubung, orang-orang ini membangun di tembok ini, di tembok ini, di pintu itu, di pintu itu. Mereka terhubung, tetap berdekatan untuk apa? Membangun tembok ulang. Nah jangan jadi korban di tengah situasi ini. Tapi kita harus tetap terus terkonek satu dengan yang lain. Dan kita harus bangun sesuatu. Kita harus bangun sesuatu. Jangan sampai visi Tuhan itu hancur dengan keadaan ini. Tapi justru kita harus tetap terkonek satu dengan yang lain. Dan kita terus membangun sesuatu. Anda lihat di dalam ayat dari ini pasal yang ketiga. Di pasal yang keempat. Nehemia dan bangsa Israel pada waktu itu ngalamin situasi yang gak mudah. Di pasal yang keempat, Anda lihat bersama-sama. Di pasal yang keempat ayatnya yang ke-10. Ketika mereka membangun satu persatu kan di tembok, di pintu dan semua mereka membangun visi. Tetapi dalam proses perjalanannya ini yang terjadi. Ayat 10, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing ini masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saudara-saudara, keadaannya yang terjadi bahwa bangsa Israel pada waktu itu sudah gak sanggup. Mereka sudah gak kuat untuk membangun tembok. Tetapi puing-puing itu masih banyak.
Kekuatan mereka sudah habis. Mereka sudah lelah. Mereka sudah burn out dengan semua yang terjadi. Mereka memang sedang membangun. Tapi ada orang yang mungkin juga sudah capek. Sudah lelah dengan semuanya. Saudara-saudara, saya nggak tahu dengan keadaan Anda saat ini. Sudah berapa lama virus ini berjalan di tengah-tengah keadaan kita. Dan Anda sudah terus berdoa, Anda tetap terus bangun sesuatu. Tetapi dalam perjalanannya Anda sepertinya capek, kok kenapa seperti ini terus? Kenapa saya sudah terus berdoa, saya sudah terus membangun. Saya ambil batu bata yang satu taruh ke tempat yang lain. Saya ambil pasir, saya aduk, saya campur dengan semen, saya taruh ke sana. Tetapi kenapa ini sepertinya tambah parah? Puing-puing masih banyak. Apa yang harus saya lakukan? Ada orang-orang yang di antara Anda saat ini mungkin lagi burn out. Lagi mungkin capek dengan keadaan. Kok saya ketemunya itu melulu. Keluar, lu lagi. Keluar ke sini, ketemu orang-orang itu aja. Capek, mungkin Anda lagi capek dengan semua keadaan ini. Dan ada beberapa di antara Anda, saya merasakan lagi burn out dengan keadaan ini. Anda mungkin gak biasa di rumah, terus tiba-tiba Anda di rumah. Dan ketemu dengan situasi itu aja, ketemu dengan keadaan itu aja, dan orang-orangnya itu aja lagi. Anda capek, Anda sampai kapan semuanya ini akan berlalu? Itu yang terjadi dengan Nehemia pada waktu itu. Mereka juga capek, wah kekuatannya merosot dan puingnya masih banyak. Bagaimana? Tapi saudara-saudara, itu respon yang sangat manusiawi. Tapi harus ada orang yang berdiri di tengah-tengah keadaan ini untuk menyuarakan suara Tuhan. Anda lihat ayatnya yang ke-14. Ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Semua orang ini sudah komplain sana sini dengan keadaan situasi mereka. Ayat 14 dikatakan, kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Sekali lagi ada kata itu. Pada waktu doa pertamanya dia katakan dia berseru kepada Allah yang besar dan dahsyat. Ketika masuk dalam perjalanan membangun tembok dia ketemu masalah. Dia ingatkan lagi bahwa Allahnya adalah Allah yang besar dan dahsyat. Dikatakan jangan takut, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anakmu lelaki, anakmu perempuan, dan untuk istrimu, dan untuk rumahmu. Saudara-saudara, di tengah keadaan seperti ini, harus ada seorang Nehemia yang bangkit berdiri dan berkata, jangan takut. Harus ada orang yang berdiri untuk memberi semangat. Harus ada orang yang berdiri untuk membangkitkan iman. Harus ada orang yang berdiri untuk menyerukan pengharapan. Bahwa memang sudah sekian lama kita melewati situasi ini. Dan sepertinya kita sudah capek dengan keadaan ini. Tapi Anda harus menjadi Nehemia di keluargamu. Sama seperti yang dikatakan di ayat ini. Anda harus berjuang bagi istrimu. Anda harus berjuang bagi anak-anakmu. Anda harus berjuang bagi keluargamu. Anda harus berjuang bagi bangsamu. Maka ada harus orang yang berdiri memberi semangat. Harus ada orang yang berdiri di tengah-tengah keluarga untuk membangkitkan iman. Harus ada orang yang berdiri di tengah-tengah keluarga untuk memberikan pengharapan. Di tengah keadaan yang sepertinya belum terjadi perubahan apa-apa. Nehemia lakukan itu. Nehemia lakukan itu, saudara. Dia tetap percaya bahwa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dia akan melihat kemenangan. Dan Anda lihat selanjutnya di ayat yang ke-17. Akhirnya ketika Nehemia bangkit berdiri, dikatakan orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Jadi mereka dibangkitkan semangat lagi, punya pengharapan lagi dan terus membangun. Terus membangun. Jangan berhenti dari Anda membangun sesuatu dalam hidup Anda saat ini. Kalau Anda capek, rest sebentar, istirahat sebentar, charge your energy, minta kekuatan dari Tuhan dan bangun lagi. Bangun lagi. Siap fighting spirit, bangun lagi. Kita nggak mau kalah dengan situasi ini. Sudah cukup lama, sudah membangun kok sepertinya belum lihat perubahan. Sudah cukup lama situasi yang terjadi belum ada perubahan. Tapi apa yang harus Anda lakukan? Tetap terus lakukan sesuatu.
Tetap terus bangun. Dan Anda akan lihat hasilnya. Anda akan lihat hasilnya di dalam ayatnya yang ke-6, pasalnya yang ke-6. Pasalnya yang ke-6, di situ dikatakan pasal 6 ayatnya yang ke-15. Pasal 6 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Nah saudara-saudara, bayangkan kalau mereka berhenti di waktu itu. Mereka nggak akan lihat tembok ini berdiri lagi. Bayangkan kalau ada orang menyerah di masa-masa sulit. Nggak akan lihat tembok lagi berdiri. Harus ada orang yang berdiri. Melihat pengharapan dan iman. Dan sampai akhirnya melihat perubahan terjadi. Akhirnya tembok Yerusalem itu berdiri, dibangun dalam waktu 52 hari. Saya percaya setiap masalah, pergumulan, wabah, sakit penyakit ada expired date-nya. Pasti ada waktu kadarluasanya. Situasi ini pun gak seterusnya akan terjadi seperti ini. Akan ada kita lihat kemenangan. Kita akan lihat kemenangan. Oleh karena itu kita harus bersatu bersama-sama, keep connected, terus membangun, bangun sesuatu yang roboh di hidupmu, bangun sesuatu yang roboh di rumah tanggamu, bangun sesuatu yang roboh yang selama ini mungkin Anda pikir wah biasa-biasa aja, tapi sebenarnya itu sudah diambang kehancuran. Bangun rumah tanggamu, bangun usahamu yang mungkin juga saat ini lagi hancur. Tetap ada pengharapan karena akan ada satu masa di mana semua masalah, sakit, penyakit, wabah ini akan selesai. Ada expiring date-nya dan tanggal kadaluarsanya. Dan ketika itu terjadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka kita harus tetap terus kembali menyembah Tuhan. Di pasalnya yang ke-6 kita melihat kemenangan tembok Yeriko terbangun. Di pasalnya yang ke-8, bangsa Israel datang dan mereka memuji dan menyembah Tuhan. Pasalnya yang ke-8, di ayatnya yang ke-1 dan 2. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Dan ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang yang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Saudara-saudara, ketika semuanya ini berlalu, bagian kita tetap terus harus celebrate semua ini. Tapi kita harus menjadi bagian yang paling inti dalam kehidupan kita adalah kita datang tetap terus menyembah Tuhan. Kita adalah seorang penyembah. Kita menyembah Tuhan sama seperti bangsa Israel ketika semuanya berlalu. Nehemia terlebih khusus. Ketika ada dalam masalah dia datang berlutut. Dia datang kepada Allahnya. Dia berseru kepada Allahnya. Dia memohon ampun kepada Allahnya. Dan dia mengikuti prosesnya yang harus dia jalani. Tetapi ketika proses ini selesai, mereka pun datang berlutut. Dan mereka mengagungkan Tuhan, Allah yang besar dan dahsyat. Jadi di masa kemenangan, di masa kesesakan, kita tetap menyembah Tuhan. Di setiap masa kehidupan kita, biarlah penyembahan ini menjadi satu pusat dalam kehidupan kita. Bahwa apapun kondisi kita, di dalam kemenangan, di dalam kelemahan, di dalam semua hal yang kita hadapi, dalam kesesakan, firman Tuhan katakan, kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melihat kemenangan, kita akan melaluinya, dan kita akan melihat bagaimana Allah kita yang besar menyatakan kuasanya yang ajaib dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di masa-masa seperti ini, saya percaya harus ada orang-orang yang bangkit. Harus ada Nehemia yang bangkit. Harus ada Nehemia yang bangkit. Yang berseru bagi Tuhannya.
berseru bagi gerejanya, bagi umatnya, bagi bangsanya, bagi keluarganya. Mari kita menjadi orang-orang yang berseru bagi kota kita, bagi bangsa kita. Dan kita mengusahakan, keep connected, tetap terhubung satu dengan yang lain. Terus bangun sesuatu yang roboh dalam hidupmu. Bangun sesuatu yang roboh, jangan menyerah. Kalau Anda capek, istirahat dan kembali lagi bekerja. Fighting spirit Anda harus tetap terus jalan. Dan melihat bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa, mendatangkan kemenangan. Dan ketika kemenangan itu datang, mari kita datang menyembah Tuhan. Kita celebrate sama-sama, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian. Di dalam kemenangan, di dalam kesesakan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung. Yes, God. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh,
kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kami kembali. Di masa-masa kami melihat ada begitu banyak hal yang terjadi di sekeliling kami. Di masa kesukaran yang besar, di masa kesesakan. Tapi kami melihat ada orang-orang yang bangkit dengan pengharapan, dengan iman. Dan mereka tetap melakukan bagiannya untuk membangun sesuatu yang roboh dalam hidupnya. Mungkin saat ini juga ada orang-orang yang sedang capek. Mungkin ada orang-orang yang sedang lelah dengan keadaan sekeliling. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan mereka. Tak karena apa yang mereka bangun tidak akan pernah sia-sia. Mereka mungkin belum melihat perubahan terjadi. Tetapi mereka tetap terus membangun. Fighting spirit itu ada dalam hidup mereka. Mereka gak menyerah dengan keadaan ini. Karena kami akan melihat kemenangan. Karena kami tahu setiap masalah, setiap sakit penyakit, setiap wabah itu ada expired date-nya. Dan kami percaya situasi ini akan berlalu. Dan kami akan melihat tembok itu terbangun kembali. Kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan kembali. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Dan kami akan mendengar bahkan banyak kesaksian demi kesaksian akan muncul di tengah keadaan yang sulit. Karena justru di tengah keadaan yang sulit, maka kesaksian itu akan muncul. Ketika semua keadaan biasa-biasa, tidak akan muncul kesaksian. Tapi justru di masa-masa ini akan muncul begitu banyak kesaksian. Bagaimana Tuhan menguatkan jemaat Tuhan. Bagaimana Tuhan memampukan, bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kami percaya Tuhan, ketika semuanya ini berlalu akan muncul kesaksian-kesaksian yang akan memberkati. Dan justru akan membesarkan Allah kami. Kami nggak mau membesarkan situasi. Kami nggak mau membesarkan keadaan. Tapi kami mau membesarkan Allah kami yang besar dan dahsyat. Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan ini. Kuatkan setiap jemaat yang lemah dan lelah. Dan berikan pengharapan yang baru. Untuk mereka terus membangun tembok. Membangun visi Tuhan. Di dalam keluarga mereka. Dalam rumah tangga mereka. Dalam setiap komunitas CG-CG yang ada. Mereka terus membangun sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin kami bisa terpisah jarak satu dengan yang lain. Tapi kami mau tetap terkonek satu dengan yang lain. Dan kami tetap terus mau membangun visi Tuhan. Atas gereja lokal di mana kami ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kami percaya berkat Allah turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Allah kita, Allah yang Immanuel bersama-sama denganmu. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia bukan Allah yang jauh. Dia Allah yang bersama-sama dengan kita. Dan turut merasakan kelelahan kita, kelemahan kita, pergumulan kita. Allah yang sama yang akan memberikan kemenangan. Allah yang sama yang akan memberikan kesembuhan. Allah yang sama yang akan memberikan pemulihan. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap keluarga. Tuhan memberkati setiap rumah tangga. Tuhan memberkati setiap mereka boleh mendapatkan kekuatan, pengharapan, iman. Dan kami percaya akan bangkit mujizat-mujizat, kesaksian-kesaksian yang hidup. Bagaimana Allah bekerja dalam hidup mereka. Terimalah berkat Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan atas hidupmu. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday and God bless you.